Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Selamat datang di channel ini kembali. Kali ini kita akan membahas satu topik yang seru juga ya, yaitu tentang nikmat Allah. Apa itu sebenarnya nikmat Allah? Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang nikmat itu ya, itu ada sekitar 50 ayat berupa hal yang baik, hal yang positif ya, berupa kemenangan, kesuksesan ya, sehat, panjang umur ya, rezeki yang banyak gitu, makan enak, lulus kuliah ya, punya keluarga yang bahagia gitu ya. Ambil contoh, anak yang punya kemauan untuk sekolah, untuk ngaji ya, sampai dia lulus, sampai dia berhasil, itu juga nikmat dari Allah. Begitu juga mahasiswa bisa kuliah, itu juga nikmat dari Allah. Bahkan bisa lulus, mendapatkan beasiswa, itu juga nikmat dari Allah. Ya, orang yang mendapatkan pekerjaan, itu juga nikmat dari Allah. Orang yang membangun bisnisnya, yang produk dan jasanya itu bermanfaat nyata bagi orang lain dan otomatis bermanfaat bagi dirinya, itu juga bentuk nikmat dari Allah. Orang yang ketemu jodohnya, kemudian menikah, membangun keluarga yang selamat dan bahagia, itu juga bentuk nikmat dari Allah. Orang dikaruniai keturunan yang soleh solihah, itu juga bentuk nikmat dari Allah. Dan tidak kalah pentingnya, nikmat Allah itu berupa wahyu, berupa Al-Quran yang diberikan kepada kita, itu adalah nikmat dari Allah. Jadi kesimpulannya, nikmat Allah itu digambarkan dengan sesuatu yang baik-baik, yang positif ya, yang kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, pokoknya selalu yang baik-baik, yang selalu yang menguntungkan bagi kita. Itulah gambaran nikmat Allah di dalam Al-Quran. Karena itu rekan-rekan sekalian, nikmat itu dibagi menjadi dua paling tidak, yaitu nikmat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim, dan nikmat kauniyah, yaitu nikmat realitas. Nikmat qauliyah misalkan disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tur, surat 52 ayat 29. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Maka peringatkanlah, karena dengan rahmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Jadi pada ayat ini Rasulullah dituduh oleh masyarakatnya karena menyampaikan Al-Quran itu sebagai orang yang gila atau orang yang tukang tenung. Maka Allah menjawabnya, karena nikmat Allah itu, yaitu Al-Quran yang Nabi sampaikan itu, Nabi bukan orang gila dan juga bukan tukang tenung. Jadi rekan-rekan sekalian, nikmat Allah di sini itu menunjuk kepada wahyu, yakni Al-Quranul Karim itu. Adapun nikmat Allah yang berupa nikmat realitas, misalkan disebut di dalam surat 5, surat Al-Maidah ayat 11 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi nikmat Allah yang digambarkan pada ayat ini itu adalah realitas, yaitu ketika ada suatu kaum yang berusaha mencelakai seseorang, maka digagalkan oleh Allah sehingga orang yang akan dicelakai itu selamat. Lawan kata dari nikmat itu adalah dur, yakni kemudorotan. Segala sesuatu yang mencelakakan, segala sesuatu yang merugikan, segala sesuatu yang membuat derita, itu disebutkan
surat 39, surat Az-Zumar ayat 8 berikut ini. Wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaih thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Jadi di sini Allah membandingkan antara nikmat Allah dengan dengan bencana. Kita bisa berpotensi untuk mengubah nikmat Allah yang bermanfaat bagi kita itu menjadi sesuatu yang malah mencelakakan kita, menjadi sesuatu yang malah merugikan kita. Ini diceritakan dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya nikmat Allah itu begitu banyak di sekitar kita. Hanya saja karena kita itu terlalu fokus pada kehidupan yang super sibuk dan terkungkung oleh teknologi seperti media sosial dan sebagainya, membuat kita lupa untuk menyadari nikmat Allah itu. Yang pertama, nikmat alam semesta. Yang kedua adalah nikmat teknologi modern. Yang ketiga adalah nikmat keanekaragaman hayati. Yang keempat, nikmat sumber daya alam. Dan yang kelima, nikmat otak. Nah, rekan-rekan sekalian, Allah memotivasi kita supaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Mensyukuri nikmat Allah itu tak sekadar ucapan alhamdulillah atau terima kasih ya Allah. Mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkan dengan bijak nikmat-nikmat Allah tersebut. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu mengizinkan, sesungguhnya apabila kamu bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Dan apabila kalian mengingkari atau mengkufurinya, maka azabku sangat pedih. Untuk itu, berikut tipsnya. Yang pertama, kurangi penggunaan kantong plastik. Matikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Hemat air saat mandi dan mencuci. Bersepeda dan menggunakan kendaraan listrik. Transportasi umum. Buang sampah di tempatnya. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk pembayaran, mengatur jadwal, membatasi game dan menonton video, belajar secara online, menggunakan aplikasi kebugaran, berkomunikasi secara offline dan online, dan menghindari konten yang tak pantas. Yang ketiga, hindari perburuan liar dan tebang pohon sembarangan, tidak mengambil berlebihan, konsumsi yang menyehatkan, dan hindari yang beracun, mendukung konservasi alam. Yang keempat, tidak berlebihan menggunakan sumber daya alam, melakukan penghijauan, perbaiki atau daur ulang barang-barang rusak, dan mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Yang kelima, istirahat cukup. Lakukan kegiatan yang menyenangkan dan menantang, berpikir optimis dan positif, batasi gula dan kafein,
baca buku atau artikel, berlatih keterampilan teknologi, olahraga, dan makan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.